Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian semua baik-baik aja, sehat selalu dan selalu bahagia. Buat kalian yang belum kenal aku, kenalin nama aku Syarifah. Buat kalian yang udah nonton video aku sebelum-sebelumnya, terima kasih banyak ya guys ya. You know what guys, kalau di video kali ini aku nggak mau review produk atau something like that, tapi aku sudah memantapkan hatiku untuk membaca artikel dan meresumnya menjadi sedemikian rupa tentang jerawat. Karena banyak banget dari teman-teman yang tanya, "Kok aku jerawatan, gimana yang gini-gini?" Dan aku tuh nggak punya kayak pengalaman khusus tentang jerawat gitu ya. Aku jerawatan tapi maksudnya nggak punya yang pengalaman yang harus aku bagi yang bisa menjadi bahan pembelajaran gitu loh. Jadi aku coba untuk baca beberapa artikel tentang jerawat dan aku coba untuk ngerangkumnya biar mudah aja kita pahami dan kita mengerti. Jadi di sini ada sekitar 7 poin yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi 7 poin itu adalah jangan-jangan, maksudnya hal-hal yang jangan kita lakukan kalau misalnya kita masih ada jerawat yang cukup fatal gitu. Nah, teman-teman, kita masuk ke jangan yang pertama. Jadi yang pertama itu jangan pakai facial wash yang kasar atau yang punya scrub gitu, karena kan biasanya kalau misalnya kita ngerasa kalau muka kita tuh kotor terus nunggu jerawat itu kan kayak sebisa mungkin tuh kita bersihin secara maksimal gitu kan. Tapi ternyata kata pakar kalau misalnya kita itu lagi jerawatan itu coba pakai facial wash yang lembut aja, yang benar-benar lembut yang bisa membersihkan kulit itu dengan lembut gitu. Jadi jangan pakai yang ada scrub atau yang pakai terlalu kasar, dan jangan pakai yang facial wash yang bisa buat kulit tuh jadi kering banget gitu loh. Karena ternyata jerawat itu bukan hanya untuk muka yang oily gitu. Jadi jerawat itu muka yang kering juga itu bisa jerawatan gitu. Jadi kayak hati-hati pakai facial wash, jangan pakai facial wash yang ada scrubnya, pakai aja facial wash yang membersihkan secara lembut gitu loh. Nah, jangan yang kedua itu tuh yang sering banget kita lakuin setiap hari kalau misalnya kita ada jerawat. Aku pun gitu, kalau misalnya ada jerawat itu pasti kayak selalu pengen megang, selalu pengen dipencet, kayak risih banget gitu. Tapi ternyata seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita megang jerawat, misalnya ada jerawat di sini, terus kita pegang, terus nanti kita garuk-garuk lagi di sini, garuk-garuk di sini. Jadi kan bakterinya tuh bakal menyebar ke seluruh muka gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita lagi jerawatan yang parah, itu jangan sering megang jerawat dan megang ke area lain gitu, karena dia bakal menyebar bakteri. Apalagi kalau misalnya kita tangannya kotor atau tangannya tuh kayak habis dari megang debu, terus kan kayak nggak oke lah gitu untuk jerawat. Karena maksudnya kan kalau misalnya jerawatan kan berarti kulit kita lagi sensitif, kayak misalnya orang itu kayak dia mungkin lagi marah gitu kan pada dunia. Jadi jangan dipencet-pencet, jangan dipegang-pegang, biarkanlah dia seperti itu, biar kayak dia matang dengan sendirinya dan dia bakal pecah. Nah, terus itu jangan yang ketiga itu katanya jangan pakai produk day cream, essence, serum dan lain-lain itu yang mengandung whitening atau brightening. Karena biasanya kan produk-produk kayak gitu kan dia tuh sifatnya tuh yang memiliki moisturizer terlalu tinggi gitu. Jadi kayak melembabkan moisturizer terlalu tinggi, atau dia bahkan bisa membuat kulit kering gitu loh. Jadi antara kalau dia nggak moisturizernya tinggi, dia malah buat kulit tuh jadi agak sedikit mengering gitu loh. Jadi panas banget. Jadi katanya jangan pakai yang brightening. Kalau misalnya kita lagi jerawatan, kalian pilih untuk fokusnya kemana. Kita mau fokus untuk menghilangkan jerawat dulu, oke, kita pakai skincare yang bener-bener fokus untuk remove jerawatnya gitu. Jangan dulu pakai yang brightening. Karena faktanya menurut penelitian bahwa kulit kita tuh akan lebih bekerja tuh di malam hari. Maksudnya ketika kita pakai obat atau kita pakai skincare itu dia akan lebih bekerja di malam hari daripada di siang hari. Terus tuh kan di siang harinya tuh kan kita tuh harus pakai kayak sunscreen dan lain-lain untuk melindungi muka kita biar tidak kusam dan tidak terpapar sinar matahari. Jadi katanya itu tidak terlalu efektif untuk memakai obat jerawat di siang hari. Jadi usahakan pakai itu malam hari aja, karena dia bakal lebih bekerja gitu loh. Kalau siang hari tuh kayaknya istilahnya tuh mubazir gitu loh. Udah pakai obat jerawat terus kita tindih juga pakai sunscreen, jadi kayak dia tidak bisa bekerja secara maksimal gitu.
Oke, kita lanjut yang kelima. Itu sebenarnya dia bukan jangan, tapi dia bilang gini. Di malam hari setelah pakai facial wash, terus itu toner dan obat jerawat, itu jangan lagi pakai moisturizer, sleep mask atau kayak aloe vera gel yang terlalu berlebihan, yang kayak buat kulit itu becek gitu loh. Jadi kalau misalnya malam-malam itu fokus on the obat jerawatnya. Jadi setelah pakai, kita cuci muka pakai facial wash, terus itu pakai toner, habis itu kita pakai obat total jerawat biasanya, terus dah tidur gitu loh. Jangan campur-campur lagi pakai skincare yang lain-lain gitu loh. Jadi gini, istilahnya tuh kalau misalnya kita mau menyembuhkan jerawat, sembuhin dulu jerawatnya. Kita nanti mau pakai brightening, kita nanti mau pakai obat-obat yang lain untuk buat kulit jadi glowing dan lain sebagainya, itu nanti ketika jerawatnya udah sembuh gitu. Karena kita nggak bisa combine keduanya saat jerawatan terus pengen glowing, itu susah gitu, bukan nggak bisa tapi susah. Karena kayak krim untuk brightening dan krim untuk acne itu beda jauh gitu loh. Jadi kalau misalnya mau disatuin susah gitu. Jadi kalau kalian udah pakai skincare yang acne, jangan lagi pakai moisturizer yang berlebihan, apalagi moisturizer yang brightening gitu. Oke, kita lanjut ke jangan yang keenam. Jadi jangan yang keenam itu katanya jangan menggunakan air panas di area wajah, atau apalagi wajah yang masih jerawatan. Kayak siapa yang mau pakai air panas? Maksudnya tuh kayak air hangat-hangat gitu loh. Karena kan ada sebagian orang yang ngomong kalau misalnya pakai air hangat tuh biar misalnya kumannya mati di jerawatnya. Ternyata menurut penelitian itu enggak, guys. Jadi air panas atau air hangat itu tidak bisa membuat kuman di jerawat itu meninggoy ya. Jadi jangan, karena dia tuh bakalan buat kulit kita jadi lebih kering. Terus itu juga dia bakal membuka pori-pori gitu. Jadi kalau pori-porinya udah kebuka kan, bakteri-bakteri itu bakalan lebih cepat menyerang gitu ya. Jadi diusahakan untuk enggak, karena air hangat bisa membunuh kuman di jerawat itu ternyata hanya mitos ya bunda. Oke, jangan yang terakhir itu ada jangan yang ketujuh. Jadi katanya jangan mencampur skincare sembarangan. Kayak dulu ada kan ya tren misalnya mencampur skincare based on the need, maksudnya tergantung dengan kebutuhan gitu. Jadi misal nih ya, aku pakai facial washnya dari Pond's, terus tuh aku pakai tonernya dari Viva, terus tuh aku pakai sarumnya yang brightening dari Scarlett, terus aku pakai day creamnya dari Garnier gitu. Jadi sebenarnya serangkaian itu walaupun sama dari facial wash, terus kita ada toner, bla 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 bla, itu sama rentetannya, tapi kan di setiap cup atau di setiap produknya itu tuh beda ingredientsnya gitu. Jadi kayak gini, misalnya day creamnya Garnier itu sudah disinkronkan dengan sarumnya Garnier gitu loh. Jadi kayak sama gitu loh si ingredientsnya gitu. Tapi kalau misalnya kita combine kayak sarumnya, aku mau pakai Scarlett nih yang brightening after serum, terus tuh aku mau pakai day creamnya Garnier, terus tuh aku mau pakai obat total jerawatnya dari Wardah nih gitu. Jadi sebenarnya itu nggak baik, karena kita nggak tahu tuh kandungan yang sebanyaknya skincare itu kita nggak tahu tuh apa. Jadi diusahakan kalau misalnya kalian mau pakai skincare itu yang seruntut gitu lah, atau kalau misalnya nggak seruntut juga ya dalam satu muka ini 2 produk atau 3 produk aja gitu. Jangan facial washnya beda, tonernya beda, terus tuh apalagi tuh serumnya beda, day creamnya beda, nanti sunscreennya beda lagi, terus tuh moisturizernya beda lagi, kan kayak apa ya, terlalu menabrak gitu loh. Jadi usahakan pakai yang satu paket gitu. Terus itu kalau misalnya kalian mau coba, jangan kayak coba 1-2 hari nggak ada perubahan terus kalian ganti, itu enggak. Karena kan yang namanya produk itu dia butuh waktu untuk beradaptasi ke muka. Cobalah pakai sekitar 1 atau 2 minggu. Kalau misalnya nggak ada perubahan, baru nanti dicoba yang lain gitu. Jadi itu dia 7 jangan yang harus kita hindari kalau misalnya kita masih ada jerawat yang meradang gitu. Jadi yang harus digarisbawahi itu adalah ketika kalian berjerawat dan parah, jangan
apa bahasanya, jangan kemaruk gitu lah, maksudnya kalian tunjukin atau kalian tentukan fokus kalian tuh mau kemana. Karena kan kita nggak bisa ya kayak buat glowing padahal masih jerawatan gitu, kayak itu kan terlalu ambisius ya bunda. Jadi kayak sedikit-sedikit dulu, hilangin dulu jerawatnya, hilangin dulu fleknya, terus baru kita untuk merubah muka menjadi putih mulus bersih bening seperti kaca gitu, sampai kayak ada lalat tuh kepleset gitu. Jadi kayak itu semua ada runtutannya. Jadi kalau misalnya kalian yang masih jerawatan saat ini, jangan berkecil hati. Aku punya teman yang dulu tuh jerawatannya parah banget sampai kayak di muka itu sampai kayak kita sendiri tuh ngeri gitu loh mau ngeliatnya. Tapi sekarang udah mulus banget loh, karena berkat kesabaran dia, ketelatenan dia, bener-bener mulus sekarang, kayak nggak ada apa-apa di mukanya dia dan nggak ada flek-flek juga. Dan itu dia makan waktu sekitar 1 tahun untuk buat muka dia itu mulus banget sampai kayak sekarang gitu. Jadi buat kalian yang sekarang masih jerawatan, jangan berkecil hati, sama-sama berjuang. Walaupun faktor jerawat itu beda-beda ya, ada yang dari hormon, ada yang dari luar, ada yang dari debu dan lain sebagainya. Tapi apa salahnya kita berjuang, ya nggak sih? Jadi itu dulu yang bisa aku share. Dan lagi-lagi aku tekankan kalau ini bukan based on my experience, tapi ini adalah based on my resume. Jadi aku ngerangkum beberapa artikel yang udah aku tunjukin di sini, dan ini adalah hasil-hasil dari penelitian mereka. Aku cuma sekedar membacakan saja karena aku tidak punya pengalaman tentang jerawat. Semoga bermanfaat dan semoga kalian cepat sembuh ya bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.